Bro, sebelum nonton, sedekah subscribe dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Faiz atau Ustadz Gaul Channel, tentunya di channel tercinta yaitu Ustadz Gaul Channel. Oke guys, di video kali ini kita akan sedikit bicara tentang kematian ya guys ya. Mungkin agak ngeri, tapi ini harus saya sampaikan. Tapi sebelum ditonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada teman-teman kalian. Seperti itu. Oke guys, bicara masalah kematian, ini adalah sesuatu yang pasti. Kenapa kematian itu sesuatu yang pasti? Karena memang seseorang itu pasti akan mendapatkan ajalnya, dimanapun dan kapanpun. Dan kematian ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Kenapa tidak bisa diprediksi? Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu kapan dia akan wafat atau kapan dia akan meninggal. Kita sekarang bicara kondisi saat ini. Indonesia lebih umum ya, atau khususnya di daerah kalian masing-masing. Kita mendengar sering kali pengumuman kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang Fulan binti Fulan atau Fulan bin Fulan kepada rahmatullah pada jam. Kita melihat itu fenomena yang sering terjadi di Indonesia ini. Nah, karena fenomena ini terjadi, Rasulullah mengatakan bahwasanya kematian adalah pengingat terbaik. Rasulullah menyatakan adalah orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematian dan mempersiapkan apa yang ingin dia lakukan esok hari. Nah, kenapa Rasulullah katakan orang yang cerdas? Karena apa, kawan-kawan semuanya? Karena kematian ini sebenarnya menjadi dua hal bagi orang mukmin atau bagi orang yang punya iman di dalam dadanya. Yang pertama adalah kematian itu adalah kabar baik bagi kita. Karena apa? Karena kematian adalah jalan untuk kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingin mati, lantas bagaimana kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan juga kematian ini menjadi sarana bagi kita untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengatakan, Rasulullah menjelaskan penyakit wahan. Lantas para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Al-wahnu atau wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, adalah cinta dunia dan takut mati. Jadi apabila di dalam diri kita masih ada rasa takut mati ya, itu maka kita wa karahiyatul maut, dia takut dan dia membenci kematian. Artinya ketika orang ini takut mati, dia takut bertemu dengan Allah, dia takut dengan kematian, dia tidak ingin bertemu dengan Allah, artinya dia tidak ingin berjumpa dengan Tuhannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ketika kita bicara kematian ini, maka suatu kejadian yang akan pasti ketika maut itu datang kepada kita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Rasulullah juga menyampaikan ada 99 sebab kematian itu. Dan apabila kamu bisa melewati 90 sebab ini, maka kamu akan mati di usia tua. Ketika kamu bisa hidup dengan pola yang sangat baik pun, kamu akan mati pada usia tua. Lantas apa yang harus kita takutkan dari kematian ini? Yang ada adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian. Karena Allah mengatakan wala taqulu lima yuktalu fi sabilillah di amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi dia hidup. Inda walakin la tash'urun, tapi kamu yang tidak merasa. Mereka hidup di tempat alam lain dan mereka diberikan kenikmatan, bahkan tempat yang lebih baik daripada tempatnya yang sekarang, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang sekarang, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang sekarang. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka cukuplah jadi pengingat kita berita-berita kematian yang sampai kepada kita. Kafabil mauti wa izan. Cukuplah kematian menjadi pengingat. Ketika kita mengingat kematian, maka kita akan mempersiapkan apa yang ingin kita bawa pulang. Ibarat orang ketika ingin mudik. Ketika ditanya kenapa kamu tidak mudik, dia akan menjawab, saya tidak ada persiapan, saya tidak ada bekal, saya tidak ada apa-apa yang ingin saya berikan kepada orang tua saya. Maka untuk tahun ini saya tidak berani mudik atau saya takut mudik. Begitu pula dengan sejatinya hakikat orang yang takut kematian. Dia takut karena dia merasa tidak berbekal.
Dia takut karena dia tidak merasa, tidak pernah mencari amal-amalan untuk mempersiapkan kematian itu. Maka berbeda dengan mudik. Ketika mudik dia bisa mengatakan saya tidak ingin pulang, dia bisa tidak pulang. Tapi berbeda dengan kematian. Ketika kamu mengatakan saya tidak ingin mati, suatu saat kamu juga pasti akan mati. Orang-orang yang sekarang mati, dia selalu berkata bahwasanya dia akan hidup besok hari. Seperti kita yang sedang hidup, kita merasa bahwasanya saya minggu depan akan begini. Saya bulan depan akan begitu. Tapi ketahuilah, sesungguhnya kematian itu lebih dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadimu. Kawan-kawan sekalian, saya bukan menakut-nakuti, karena fenomena yang sekarang itu menjadikan introspeksi bagi kita. Betapa cepat orang itu dicabut nyawanya, dan yakinlah suatu saat kita akan sama dengannya. Maka persiapkanlah kematian itu. Mungkin cukup sekian video yang saya berikan kali ini, menjadi pengingat nasihat bagi kita semua bahwasanya kematian itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.